Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa al-ayah. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih memberikan limpahan nikmat yang sangat banyak pada kita semua. Di antara nikmat yang paling besar kata para ulama adalah nikmat iman dan Islam. Iman kita membawa kepada kebaikan, iman yang membuat kita meyakini atas semua janji-janji Allah Azza wa Jalla, dan iman membawa kita pada keyakinan bahwasanya seluruh takdir Allah adalah baik. Maka sejatinya tidak ada takdir buruk bagi orang beriman. Seluruh takdir bagi orang beriman adalah baik. Mudah-mudahan apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua menjadi takdir yang membawa kita masuk ke dalam surga dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema kita kali ini adalah sifat-sifat mulia yang pemiliknya diharamkan masuk ke dalam neraka. Hanya manusia normal, hanya manusia sehat, hanya manusia yang punya akal baik saja yang tujuan hidupnya adalah mau masuk ke dalam surga Allah dan sekuat tenaga menjauhkan diri dari api neraka. Saya kalau ngasih khutbah nikah, biasanya pesan buat para suami itu berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugas paling berat yang diemban oleh para suami, oleh para ayah adalah membuat dirinya jauh dari api neraka dan membawa keluarganya seluruhnya menjauhi laknat Allah di dalam siksa saat orang dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Ayah Bunda, kita akan bahas di antara sifat-sifat mulia yang kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang punya sifat mulia ini pasti dijauhkan dari api neraka. Di dalam salah satu hadis Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar akan mencapai tingkatan yang paling tinggi di akhirat. Dan kedudukan yang sangat mulia itu dikarenakan karena akhlaknya yang baik. Padahal saat ia berada di dunia, ibadahnya lemah, sholatnya jauh dari khusyuk, baca Al-Qur'annya sedapat mungkin, terserah sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Sedekahnya jauh daripada ikhlas, lemah dalam seluruh ibadah. Tapi gara-gara akhlak yang baik, dia mendapat kedudukan yang tinggi di akhirat kelak di dalam surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya dia benar-benar dijerumuskan ke dalam dasar jahanam karena keburukan akhlaknya. Tapi kebalikannya, kalau manusia punya tabiat buruk, punya akhlak, punya adab yang sangat rendah, maka cukup akhlak yang buruk akan membuat dia hancur, terjerumus, terjerembab, berada di dalam jurang neraka jahanam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Ayah Bunda, jika kita merasa bahwasanya ibadah kita lemah dalam amaliyah yang sifatnya hablum minallah, maka perbaguslah, perbaikilah akhlak-akhlak kita yang dengannya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, suila pernah ditanya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Ada sahabat tanya, ya Rasul, orang-orang yang banyak masuk ke dalam surga itu karena apa? Amalnya karena apa? Perbuatannya karena apa? Melakukan hal apa sampai dia masuk ke dalam surga? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua perbuatan, dua amalan yang membuat orang banyak masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah taqwallahi, dia bertakwa pada Allah. Nah, takwa itu paling mudah didefinisikan imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, itu takwa. Tapi yang kedua istimewa, wa husnul khuluq, dan baiknya akhlak seseorang. Oleh karena itu, ayo perbaiki ketakwaan kita pada Allah. Mastata'tum, kata Allah Azza wa Jalla, wattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sekemampuan kalian. Dalam artian sekemampuan itu adalah yang wajib tetap wajib, tidak boleh dikurangi. Ustaz, saya mampunya dari 5 waktu cuma 2 waktu sholat, nggak boleh ditinggalkan, harus 5 waktu kalau yang wajib. Tapi yang sunnah, Bapak Ibu boleh pilih, karena takdir amalan sunnah itu seperti takdir rezeki, beda-beda. Ada di sini yang takdir rezekinya misalkan menjadi karyawan di pabrik, ya nggak apa-apa, takdirnya begitu, ambil saja. Ada yang takdir rezekinya berjualan di pasar, memang dimudahkan jualan kok di pasar. Ada yang takdir rezekinya dia misalkan jadi petani, kalau jalur lain dia nggak mampu, jadi petani dia paling ahli, itu takdir rezekinya. Ada yang takdir rezekinya adalah dia sebagai seorang ahli marketing, ahli jualan, itu takdir rezekinya, ya udah dijalani saja. Ada yang takdir rizkinya bidang otomotif, suka betulin entong kalau rusak misalkan. Motor disebut apa? Bebek, motor bebek. Kalau rusak dibenerin gitu. Takdir rizkinya ya di sana. Kalau pindah profesi susah. Guru takdir rizkinya ngajar, ya udah itu profesinya. Kalau pindah ke profesi lain susah. Jadi takdir rezeki itu bergantung kepada pemberian dari Allah masing-masing, nggak bisa dipaksa, nggak boleh dipaksakan karena punya bakat bawaan masing-masing. Amalan sunat juga sama. Ada di antara kita yang ahli sholat tahajud, tapi kalau diajak sholat sunat dia nggak kuat. Lah, saya punya penyakit pah, Ustaz. Gitu. Ya karena mah hanya penyakit bapak-bapak. Mah. Tapi kalau penyakit ibu mah pah. Ustaz, saya punya penyakit perut nih, lambung bermasalah. Nggak bisa saya puasa sunat. Tapi pakar, jago, ahli ketika dia sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Ada yang diberikan karunia takdir rezeki, amalan sunatnya adalah puasa sunat. Puasa sunatnya istimewa. Senin Kamis tidak terlewat. Kemudian dia ayamul bid pertengahan bulan tidak terlewat. Apalagi saum Daud begitu. Jadi menurut Imam At-Tabari, ibu tahu tentang saum ayamul bid? Ayamul bid itu puasa 3 hari tengah bulan. Tanggal 13, 14, 15. Kata orang Sunda, caang bulan tanggal. Nah, jadi ayamul bid, hari-hari cerah. Kata Imam At-Tabari, dulu ketika Nabi Adam turun ke dunia, pas Nabi Adam turun ke dunia, dipisahkan Allah dengan Siti Hawa 450 tahun. Nabi Adam, kata para ulama, di daerah Kashmir, India, sementara Siti Hawa di daerah Jeddah diturunkannya, tapi jaraknya. Lalu kemudian Nabi Adam menjelajahi dunia untuk mencari berjumpa Siti Hawa. Berjumpalah di satu daerah namanya Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Nah, kalau kita ke area tempat wukuf itu ada di Arafah, ada tempat namanya Jabal Rahmah.
Nah, disinyalir di sana Nabi Adam dan Siti Hawa berjumpa. Saat berjumpa, mereka berdoa dengan doa masyhur. Yakin ibu hafal semua. Doanya adalah Bismika Allahumma ahya. Maunya eta. Itu mah doa mau? Itu. Atau Allahumma barik lana, itu doa mau? Mau makan. Alhamdulillah. Doanya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah itu diterima taubatnya, tapi Nabi Adam lihat kulit badannya itu jadi hitam. Saat di surga kulitnya putih, pas turun ke dunia jadi saya dekat truk hitam. Apa Sundana? Abi cakep gitu. Terus lihat kulit kok hitam, di surga putih gitu. Akhirnya Jibril turun. Adam, mau tahu nggak cara memutihkan kulit? Tidak usah tuh pakai apa namanya ibu teh ngomong? Nggak usah pakai skincare atau sari bengkoang atau sari mengkudu atau sari apalagi bu, sari ayu dan lain-lain. Kata Nabi Adam, gimana caranya biar putih kulit saya? Maka kerjakan puasa 3 hari pertengahan bulan. Itu jadi puasa wajib Nabi Adam. Kata Imam At-Tabari, disebut puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih atau cerah. Nabi Adam wajib puasa 3 bulan, dalam 1 bulan 3 hari setiap pertengahan bulan. Nah, Nabi Adam berubah putih lagi. Ustaz, kenapa saya tidak? Ngekehan puasa ayyamul bid 3 hari setiap tengah bulan, kekeh anger hideung, hari kita mah tabiat. Itu mah tak khusus buat Nabi, ada berbeda syariat dengan kita. Jadi mampu puasa sunnah, tapi nggak mampu yang ketiga, nggak mampu misalkan dia melaksanakan saum sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah dia nggak bisa, karena punya pekerjaan lain. Beres 5 waktu selesai tanpa sholat sunnah. Terus yang lain mampu untuk bersedekah, dia nggak punya uang untuk bersedekah. Jadi amalan sunat itu punya takdir rizki masing-masing. Tapi ada orang yang ditanya, sholat tahajud bisa nggak? Nggak bisa. Ditanya lagi, saum sunat bisa nggak? Nggak bisa. Sedekah bisa nggak? Nggak bisa juga. Silaturahim itu bisa nggak? Nggak bisa juga. Atau baca Quran nggak bisa juga. Atau silaturahim nggak bisa juga. Bisanya apa tuh? Ya bisa ngeluh doang. Ya serba ngeluh abdi mamun penting itu bisa, yang tahajud begitu nyari kuat. Nah kalau saum, aduh abdi mah komo saum tekararuat teuing aya penyakit mah. Ditanya li lamun baca Quran tos teu taram abdi mah gitu. Soca teh tos belang-belang ningali Quran teh Allah ngabeulgedeug gitu. Nah hari nonton eta cenah biasa nonton TV, hari TV mana jelas na bengrah. Jadi semua nggak bisa, bisanya cuma ngeluh saja. Nah berarti dia takdirnya apa? Takdir ahli neraka. Ya berarti nggak bisa apa-apa kan gitu. Cari bu, cari takdir amalan sunatnya apa. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Lalu ada 2 hal, an aktsari ma yudkhilun nasin naro. 2 perkara yang banyak membuat manusia masuk ke dalam neraka. Hanya 2 yang paling banyak, 2 paling banyak. 1, al-ajwafan, yaitu mulut. Banyak orang masuk ke dalam neraka kata Rasul gara-gara mulut. Dalam hadis lain yang banyak masuk neraka laki perempuan. Aduh, ini pedenya. Kata Rasulullah, banyak orang masuk ke dalam neraka adalah perempuan daripada laki-laki. 1, karena memang terlahir di muka bumi lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tuh coba laki-laki berapa biji ini? Hanya sedikit. Perempuan menguasai dunia. Makhluk terkuat di muka bumi kan ini perempuan. Paling banyak di dunia. Pantas kalau masuk neraka banyak perempuan. Dan secara kuantiti banyaknya perempuan daripada laki-laki.
Yang kedua ditanya, ya Rasul, mereka banyak masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Kata Rasulullah, bukan gara-gara ini, tapi gara-gara mulut mereka. Emang mulutnya kenapa Rasulullah? Mulut mereka kufur nikmat terhadap usaha dan pekerjaan suami. Gitu kan? Akan gitu nah. Salila rumah tangga jeung akang teh can pernah meunang kabagjaan hirup. Teu cigah batur hirupna bagja wae abdi mangiraha ku akang dibagjakeun salila 30 tahun rumah tangga can pernah bagja. Padahal anakna tos 12. Hari 12 eta teu bagja hidup. Teu bahagia hidup emang eta budak 12 teh gitu. Nah, jadi gara-gara mulut dan lidahnya. Yang kedua kata Rasulullah al-farju gara-gara lubang kemaluan. Jadi ajwafan teh dua lubang. Lubang pertama al-famu lubang mulut, al-farju lubang kemaluan. Banyak orang masuk neraka gara-gara dua lubang ini. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir bi ayatina dengan ayat-ayat kami, baik ayat kauniyah semesta raya, baik ayat kauniyah berupa Al-Qur'an, itu ayat Allah. Ayat kauniyah semesta raya. Langit, angin, lautan, gunung, daratan, bumi, itu seluruhnya ayat kauniyah. Sementara ayat kauniyah itu berupa firman Allah. Jadi ayat Allah ada dua, kauniyah dan kauniyah, gitu. Ayat Allah berupa kauniyah, banyak orang masuk Islam gara-gara perantaran apa? Ayat kauniyah. Contoh ibu ayat kauniyah. Di Jepang ada seorang ilmuwan namanya Dr. Masaru Emoto. Sanes Dr. Ajinomoto. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto meneliti tentang air. Air itu diteliti partikelnya di zoom diperdesak. Ketika itu air diucapkan kalimat-kalimat kotor dan rusak, itu air partikelnya hancur. Contoh, perang. Air diucapkan kalimat perang, itu si partikelnya hancur, binasa, langsung pecah. Terus disebut setan, langsung hancur. Oke, iblis sama hancur. Tapi pas dipakai kalimat positif, surga bagus partikelnya. Pas dibilang kalimat solih, baik, bagus dari partikelnya, indah, bagus di partikelnya. Lalu Dr. Masaru Emoto menguji air dengan doa semua agama. Doa agama-agama yang ada seluruhnya diuji. Pakai doa agama Nasrani, doa agama Hindu, Buddha, Konghucu, agama aliran kepercayaan seluruhnya diuji. Bagus. Tapi pas pakai doa Islam, hanya sekedar memakai Bismillahirrahmanirrahim, partikel airnya makin bagus. Akhirnya gara-gara itu Dr. Masaru Emoto masuk Islam. Di dalam diri kita, ibu, lebih banyak zat cairna daripada zat padatna. Ari darah cair atau padat? Cair. Ya, air mata eta cair atau padat? Pernah nangis guruntulan? Kabayang nangis guruntulan. Turun itunya cigah ieu misalkan cigah kaleci ngagulung gitu. Tapi cair kan benda cair. Kesan, air kesan cair padat? Cair. Air ludah cair padat? Kabayang nunggu guruntulan tadinya jika si kinaon bu misalnya menuju hoyong aludah tuh keluar langsung jadi biji gitu. Tina diri manusia 1/3 cairan. Hati-hati. Hasil penelitian Dr. Masaru Emoto, lamun jalma dibuli, dicaci maki, maka cairanana berubah, partikelana berubah. Kalimat lazim, upama orang tua nyarekan kabudak di Sunda, bodoh didinya. Kalimat bodoh ngubah partikel zat cair di tubuh manusia
Maka bu, lamun ditinggal ku, jika dilihat dengan sesuatu yang bisa dicek itunya, kumaha perubahan nana darah, kumaha perubahan cairan tina tubuh, nalika anak disebut bodoh, partikelnya berubah, ngahancurkeun dirina. Bahkan saur penelitian sanes, otakna budak anu disebut bodoh, maka aya sel-sel anu tiba-tiba mati sel mati. Gitu coba. Atau kalimat lainnya, ibu menyarikan budak kumaha deui cobian. Oh tara alhamdulillah. Duh sarole Gusti. Alhamdulillah. Jadi kata-kata cacian, makian mengubah struktur partikel nu aya dina tubuh. Gitu oge, upama bagus. Soleh budak teh partikelna bagus. Budak teh akhlakna tata kramana bagus, maka berubah itu selna. Nu aya jadi naon? Jadi bakal ngaluarkeun zat-zat anu menyenangkan hati, maka orangnya jadi optimis gitu. Hati-hati tuh, kata-kata adalah doa. Pantas karena zat-zat partikel di dalam tubuh sifatnya cair, dia berubah menyesuaikan. Itu ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah berupa Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, saufa nuslihin naro. Kufur ke ayat kauniyah, kufur ke ayat kauniyah, maka kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Gimana kondisi di neraka? Kullama nabijat, setiap kali kulitnya hangus, babak belur, hancur, hitam, dihempas angin neraka, maka badalnahum juludan ghairaha, terus hangus diganti dengan kulit yang lain agar merasakan kepedihan azabna api neraka. Naudzubillah min dzalik. Para ulama bilang ini, kenapa orang-orang yang mereka hamil di luar nikah, pas mereka melahirkan tidak ada rasa sakit, lantaran kelak di yaumil qiyamah di dalam neraka rasa sakit dilipat gandakan. Namun sababna ibu nu normal hamil lewat pernikahan yang sah sakit pada saat melahirkan karena mengurangi kadar siksaan di yaumil qiyamah dengan sakitnya melahirkan normal. Jadi setiap sakit melahirkan secara normal, dihapus seluruh dosa, dijamin dihindarkan dari api neraka jika melahirkan secara normal. Sok sakit jadi boro-boro yang ibu melahirkan, anak laki-laki aja ketika menghujan di WC sakit. Ketika sedang konsentrasi ya, mau BAB gitu, melahirkan di WC, kan kesang badan kesang lurut kan, saking susahnya luar biasa, nggak bisa membayangkan gimana proses perempuan normal lahir. Sakit yang luar biasa, maka sakit itu teh mengurangi. Di yaumil qiyamah sakit dan siksanya akan diberikan, bahkan dihilangkan. Sok haramil deui geura. Abi mah gaduh sobat ditulis di status Facebooknya. Baru melahirkan, baru seminggu melahirkan, nulis status rindu kangen hamil lagi. Masya Allah. Baru lahiran seminggu, anak bayi masih merah, ditulis status rindu kangen hamil lagi. Pengen lahiran lagi. Subhanallah. Ahli surga jadinya. Iya, soalnya sebagian di antara ibu malah mau membatasi pundung kapok trauma. Baru lahir sekali, ngesah bapak maneh bertanggung jawab. Ayo budak aya rendai jika marmot. Tempung nabi aja ditentang masalah risiko hese. Mau ada ataupun akhirnya lahir lagi katanya. Nah jadi, masya Allah pahalanya besar. Tapi bagi mereka yang punten anak SMA melahirkan di toilet pasar, nah ternyata tidak ada rasa sakit, ngelahirkan di toilet pasar, porjol gitu bu, cigah BAB daerah saja dibrusut gitu kan. Jadi beres diantarkan kabur.
dilihat ku petugas eta toilet pasar, nah aya suara anak nangis, dilihat anak nangis, ibu nak keluar kabur, teu nyerieur. Da ibu mah lahirkeun di bidan, coba aya ibu ngalahirkeun di bidan, beres lahirannya pas hari Minggu, kelak mare kabeh heula. Jangan mare kabeh heula. Aya gitu. Itu mah dikasih ku Allah kemudahan. Untuk apa? Nanti kelak di yaumil kiamah rasa nyeri berlipat-lipat ganda. Kitu tah sunnah teh Bu, sunnatullah teh. Jadi bersyukur hamil, melahirkan dan punya rasa sakit. Pantas kata Rasulullah, fadilah ibu melahirkan langsung meninggal, ahli surga langsung jika dia beriman. Gitu. Kumaha bari? Mau tak satu ngalahirkeun ahli surga langsung gitu. Masya Allah. Lalu perbedaan akhlak dan adab apa? Nah, definisi akhlak dia sering itu abdi diingat. Akhlak al-khulqu halul li nafsi. Akhlak merupakan kondisi jiwa. Da'iyatun laha yang mendorong pelaku pemiliknya ila af'aliha untuk mengerjakan perbuatan min ghairi fikrin wala ruwiyatin tanpa perlu nalar, tanpa logika, wala ruwiyatin tanpa direncanakan. Akhlak itu adalah perbuatan spontan dengan uhui. Kami uhui jadi komen spontan uhui gitu. Nah jadi akhlak itu adalah respon spontan. Contoh sederhana. Pada saat anak lihat orang tua bawa barang bawaan sangat banyak, tangan kanan, tangan kiri, banyak barang bawaan di bawah. Anak langsung datang ke orang tuanya. Ayah, ibu, saya bantu, saya bawa. Itu akhlak. Respon spontan. Ngadadak min ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa dipikir, tanpa direncanakan. Itu akhlak. Melakukan perbuatan tanpa dipikir, tanpa direncanakan. Lihat misalkan orang lain kelaparan, pegang perut terus karunya, jika nama eta teh kelaparan, ibu membawa makanan langsung diberikan ke orang lapar. Itu namanya akhlak. Min ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa dipikir, tanpa direncanakan. Itu akhlak. Karunya jika nama ustaz teh haus, kurunyung langsung nyanak ember. Jeung cai. Ustaz bingung pada minumannya, muhun abdi teh muda. Sama ember. Jadi dikasih air minum langsung, itu namanya akhlak. Akhlak teh respon spontan. Duh, karunya itu si mak bolak-balik di pinggir jalan kayaknya mau nyebrang. Kata santri, santri langsung pegang tangan si mak, diseberangkeun, si mak teh ngamuk ngadon ngeungeul. Mak bukannya bersyukur saya seberangkan, mak malah marah. Cek si ibu teh hese nyebrang diseberangkeun deui. Pontohor budak teh kitu kata si mak. Iya, niat baik tidak selamanya benar. Itu namanya akhlakul karimah. Kalau akhlakul mazmumah, nah akhlakul mazmumah respon spontan ketika misalkan ngomentari orang. Contoh, di Golodo we ibu teh silih siaran opat umpak, uyutna, ninina, anakna, ijuna, gitu ya. Kemudian lewat orang, badannya gemuk, langsung dikomen, cing budak cenah. Tinggali itu orang teka beneran hurufna beteungna meuli cigah gentong. Nah, itu respon spontan dalam keburukan namanya akhlakul mazmumah. Maju perut pantat mundur, terang maju perut pantat mundur, perut ngabuleunya, terus pantatna mundur, menderiah. Maju perut pantat mundur, itu komen, langsung itu akhlakul mazmumah. Ada yang kurus, nah ini lebih teka beneran, ceking, cungkring, hidung, cigah, yang listrik deui eta teh. Itu namanya akhlak juga, akhlakul mazmumah. Respon spontan sama seperti ketika ibu berjalan terus ditajo. Ucapan anak ketika astagfirullah akhlak baik. Innalillahi akhlak baik. Ketika nyemot. Lalu nyemot, monyet.
Ya, pasti dagor, ditajung, hanya keluar kalimat binatang, berarti yang disebutkan adalah ibu eta teh gitu. Anak itu respon spontan. Kalau ada istimalu mayuhmadu qaulan aw fi'lan, adab mah tata krama, adat istiadat, menerapkan apapun yang dipuji. Adab mah beda-beda antar wilayah dan daerah, beda akhlak dan adab. 4 golongan orang yang haram masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hurrima, diharamkan, alam nari, atas api neraka, kullu hayyinin, setiap orang yang rendah hati. Hayyin, rendah hati. 2 layyinin, lemah lembut. 3 sahlin, memudahkan orang. 4 qoribin minan nas, orang yang dekat dengan hati manusia. Jadi 4 golongan orang diharamkan masuk ke dalam surga. 1 hayyin, rendah hati. 2 layyin, artinya lemah lembut. 3 sahlin, mudah. 4 qorib, dekat dengan manusia. Jika di antara kita ada salah satu sifat ini saja, cukup membuat kita jadi ahli surga. Haram masuk ke neraka. Neraka haram membakar orang yang rendah hati. Haram neraka menyiksa orang yang punya perilaku lemah lembut. Haram neraka membakar orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Haram neraka membakar, menyiksa orang yang dekat dengan manusia dalam urusan hablum minan nas, akhlak sesama manusia. Yuk kita teliti, ada nggak kita salah satu dari 4 ini? Pertama, hayyin adalah orang yang rendah hati, kebalikan dari sombong. Orang rendah hati tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Jadi kalau kita tidak meremehkan orang lain, ciri orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Digambarnya sengaja simpan. Ada orang gila, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sementara seorang turis ini di Bali, dia melihat kasihan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Akhirnya sandal dia lepaskan dan dia berikan sandal kepada yang orang dengan gangguan jiwa. Ini termasuk di antara perilaku hayyin. Orang yang rendah hatinya, dia tidak merasa istimewa hanya karena berakal. Dia tidak merendahkan orang dengan gangguan jiwa hanya karena compang-camping pakaiannya. Orang dengan tabiat dan sifat seperti ini haram neraka membakar orang seperti ini. Bukan di jalan kita belum bisanya mengamalkan ilmu ini gitu. Ada orang gila di jalan pun nggak pakai pakaian. Ada orang gila di jalan nggak pakai pakaian. Kita sok takut gitu untuk memberikan pakaian kita ke orang gila. Tapi jika mampu memberikan pakaian kepada orang gila, maka kita termasuk dikategorikan hayyin. Orang yang rendah hati tidak merasa paling istimewa dan mulia dibandingkan dengan orang dengan gangguan jiwa. Kira-kira siap diamalkan ilmu ini? Halo? Siap diamalkan? Iya. Jika orang dengan gangguan jiwa aja diberikan penghormatan, apalagi dengan orang berakal sehat. Harusnya lebih dimuliakan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma tawadhu'a ahadun lillah, tidak ada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya nanti di yaumil qiyamah. Dunia akhirat diangkat derajat anu rendah hati. Rendah hati kan tidak sombong. Hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man, orang, kana fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin,
yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun seberat biji sawi. Sawi teh sosin. Pernah lihat biji sosin sebelum ditanam? Nah, meskipun segede gitu biji sawi, biji sosin, ada sombong saja, tidak berhak, tidak layak, tidak pantas masuk ke dalam surga. Ciri orang sombong ada dua kata Rasulullah. Ciri sombong ada dua. Yang pertama, batrul haq, menolak kebenaran. Dikasih tahu, diingetin, kekeh negeri, batrul haq, menolak kebenaran. Kekeh negeri dalam kesalahan, sombong ya. Dua, guntunas, merendahkan manusia. Cirinya apa merendahkan manusia? Leuwih hade saha antara urang jeung manehna. Pinter saha antara urang jeung manehna. Geulis saha antara urang jeung manehna. Tampan siapa antara saya dengan dirinya. Itu guntunas, merendahkan manusia. Itu teh penyakit iblis. Iblis diminta sujud oleh Allah ke Nabi Adam. Ya, sujud ke Adam, tapi nggak mau. Ditanya sama Allah, kenapa iblis nggak mau sujud? Iblis bilang, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Mulia mana api dan tanah? Hati-hati yang suka membanding-bandingkan diri dan orang lain, membagus-baguskan diri, merendahkan orang lain, itu teh penyakit iblis. Pintar siapa? Nyaho naon budak eta, hati-hati. Dan lazim kita tuh kadang-kadang begitu. Lazim. Baru kemarin saya ada statement begini, Ustaz, katanya. Seorang profesor bilang ke saya begini. Ternyata ya, katanya, di dunia para ustaz pun ternyata ada yang saling merendahkan. Di dunia ustaz pun ada yang ternyata saling merendahkan. Seorang profesor depan saya bilang begitu. Masya Allah. Jadi bukannya di kalangan umum dan awam, kadang-kadang sesama dai, sesama mubalik gitu. Pede bicara dengan vokal, lalu mengatakan ya gitu, seolah membandingkan dia lebih baik daripada orang lain. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Beda nih dengan orang yang rendah hati, yang hayyin. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Allah, ingatlah, bi dzikrillahi, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati akan jadi tenang. Banyak orang pengen menenangkan hati, datang cari tempat dugem. Ibu tahu tempat dugem? Dunia gemerlap dugem teh. Mereka kayak zikir, kan zikirna atas doa ajek. Zikir eta teh gitu. Dalam rangka apa? Nyari ketenangan. Lagi ajek, mungkin hilang tuh kepusingan, kerisauan, gelisah, gundah gulana, pulang malireun deui. Berapa banyak orang mencari ketenangan main game. Ya. Ada remaja di Cina main game 3 hari 3 malam gak berhenti, langsung maut. Dicarilah ketenangan lewat main game. Ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ada orang nyari ketenangan lewat healing. Angarnya di tempat healing hulang-hulang. Ceritanya healing, Pangandaran, macet di Pangandaran, Bu. Mending jadi 5 senario di macet panas. Ternyata malah jadi rungsi. Ada orang datang ke Lembang, ke Pangalengan, ke Ciwidey, lihat hijau gitu ya. Dan hijau-hijau teh menenangkan gitu ya. Pantas kini ada uang teh Bu 100.000, tapi pas polotot tersebut meni hijau. Padahal beureum ya. Tapi naon nih hijau? Padahal beureum teh gitu kan. Tapi ini hijau teh menyenangkan. Ya, lihat di Lembang, lihat di Pangalengan, di Ciwidey hijau teh menyenangkan. Gini banyak anggar, ngahulang we anggar. Ya, jauh melang panineungan gitu. Ya, jauh melang panineungan. Fisiknya ada, tapi pikiran kamana-kana.
Memang genah ieu cenah hirup teh angin ngahiliwir serba hejo, tapi anggarnya da loba hutang mah. Tuh ya. Jadi tetap kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah. Jadi saat kita gelisah, gundah gelana, ingat aja Allah. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jika kita memang kurang rezeki, sebut nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Itu saat kurang rezeki, saat susah rezeki, hari kita apa? Bang mana, bang mana. Jadi Ar-Razzaq, Ar-Razzaq saja. Ibu tahu doa yang diajarkan Rasul pada sahabat. Ada sahabat di masjid diam aja, banyak pikiran. Rasul tanya, kenapa di masjid terus? Ya Rasulullah, saya ada masalah, saya ada musibah yang saya rasakan gak bisa keluar dari masalah dan musibah ini. Kata Rasulullah, mau gak aku ajarkan doa yang dengan doa ini kamu keluar dari seluruh masalah kamu. Nah, saya sering ngajarin doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada minal hammi wal hazan. Ham dari sesuatu yang dikhawatirkan tapi belum terjadi. Hazan, kesedihan yang sudah berlalu atau lewat. Wal ajzi wal kasal, dari lemahnya fisik dan malasnya badan. Wal jubni wal bukhl, dari juben itu apa artinya? Pengecut, pecundang. Wal bukhl, dan kikir. Wa ghalabatid daini, dan dari dicengkramnya hutang. Wa qahrir rijal, dan ditindasnya oleh manusia. Diamalkan seminggu oleh sahabat Nabi ini. Nabi tanya, gimana selesai semua masalah? Ya Rasulullah, berkah doa yang Anda ajarkan, seluruh masalah di dalam 8 doa selesai. Ayo diamalkan doa itu, keluar dari masalah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Hayyin, 2. Layyin adalah orang yang lemah lembut, santun, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. DP handap asor, punya tata krama, ya, sopan santun yang dijaga, kata-kata yang tepat pantas diucapkan. Ciri orang berakal itu adalah mampu membedakan cara berbicara kepada orang-orang yang berbeda. Bagaimana bicara ke yang atas, bicara ke yang sama, bicara ke yang bawah, itu ciri orang yang lain. Quran surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahun. Dengan rahmat Allah engkau ya Rasul menjadi lemah lembut hatimu. Walau kunta faddan, jikalau kamu hatinya kaku dan keras hati, lam faddu min haulik, maka orang bubar menyingkir dari kamu. Jika dai kasar, jika dai cablak, maka orang lari dari dirinya. Gak mau orang itu dengan orang kasar itu gak mau. Dengan yang kaku, keras hati itu gak mau. Orang kabur. Tapi beda dengan kelembutan. Lucunya, Rasulullah membuat orang kafir, orang musyrik jadi beriman. Tapi kebanyakan di antara kita membuat orang beriman jadi jauh dari Allah gara-gara kata-kata kita. Hati-hati tuh. Rasulullah membuat orang kafir, membuat orang yang belum beriman jadi beriman. Contoh, ada seorang laki-laki datang, ya Rasul, saya ini ya Rasul mau Islam, tapi saya nggak bisa meninggalkan 3 perbuatan. Nggak bisa dia meninggalkan mabuk, tidak bisa dia meninggalkan judi, dan nggak bisa dia meninggalkan zina. Nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Islam saja dulu. Tapi ya Rasul, saya nggak bisa ninggalin 3 perbuatan ini, mabuk, zina, dan judi. Kata Rasul, Islam saja dulu. Islamlah itu orang. Jadi sahabat Nabi. Besoknya ketemu Rasulullah.
Gimana? Masih judi nggak? Masih ya Rasulullah. Oh ya mudah-mudahan Allah kasih kamu hidayah meninggalkan perbuatannya. Besok ketemu lagi, gimana? Masih nggak kira-kira kamu melakukan perbuatan judi? Masih ya Rasulullah. Setiap ketemu Rasulullah ditanya dulu, akhirnya ditinggalkan satu persatu. Masya Allah. Hari kita orang yang belum dapat hidayah dipukul. Orang yang belum dapat hidayah dibully, dicaci maki, jauh dari sunnah Nabi. Jangan begitu. Atau ada orang yang seharusnya kita berikan jalan hidayah, diajar. Sedikit demi sedikit kan orangnya bertahap gitu. Jangan sampai kita punya inisiatif untuk membuat orang ini jadi benci ke Islam, benci ke Allah gara-gara perbuatan kita. Harus lain, lemah lembut. Coba satu waktu Nabi lagi dengan para sahabat begini. Ada anak muda berdiri, langsung dia bilang apa? Ya Rasulullah, adzinli zina. Izinkan saya berbuat zina. Oh, para sahabat pegang pedangnya, diangkat pedang, ya Rasul, izinkan kami tebas leher. Ini orang yang fasik dia munafik dia. Rasul bilang apa? Turunkan pedang semua. Itu pemuda dipanggil, ya syabab, jangan. Hei anak muda sini. Apa kata Rasul? Ini kata Rasul. Kamu rela ibu kamu dizinahi orang? Langsung merah wajah. La ya Rasulullah. Kalau kamu punya saudara perempuan lalu dizinahi orang, rela nggak? La ya Rasulullah. Yang ketiga, kamu rela nggak anak perempuan kamu nanti dizinahi orang? La ya Rasulullah. Lalu dia bersumpah, demi Allah tidak akan lagi berbuat zina. Lihat cara Nabi berbicara. Jadi bagi para pendakwah, kita yang menjadi jalan orang mendapatkan hidayah harus layin, lemah lembut, jangan kaku, hadzan ghalidal qalbi. Pasti nyingkir orang itu, nggak suka. Gitu. Karena tabiat manusia suka yang lembut. Gitu. Kelembutan itu akan mengikat hati daripada yang keras. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man yuhrimar rifqa yuhramil khairah." Orang yang tidak punya kelembutan, tidak ada kebaikan padanya. Yang tidak ada kelembutan dalam hati, tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi penuh kasih sayang. Nabi menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Soal ini minasun, layin, lemah lembut, gitu. Ustaz, tapi oke, kita mengamak kabudak pada lemah lembut. Kumaha ibu belum sia, manehnya. Jadi ada karakter apa intonasinya lemah lembut, tapi kata-katanya kasar, sarua baik, sama saja. Untuk rumah lembut, astagfirullah. Tidak demikian, tetapi intonasi dan kata-kata juga perilaku lain, lemah lembut. Gitu. Ini yang saya pegang. Ini yang saya ajarkan dan anak santri. Kita itu juru dakwah. Nahnu du'at laisa qudar walasna qudar. Kita madani yang menyuruh orang ke jalan Allah. Walasna qudar. Kita bukan hakim yang memberikan sanksi ke orang. Ini ahli neraka, ini ahli neraka. Oh, ini dosa besar ini akan dimurkai Allah. Hati-hati. Kita itu doa, bukan qudar, bukan hakim. Mun hakimnya ketok palu. Berapa banyak dai mengkafiri wahai umat. Ini neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di mana rahmatnya Rasulullah, di mana? Membawa orang masuk ke dalam agama Islam, suka dengan Islam, lebih dekat dengan Allah, dengan kelembutan, birrifqi, dengan kelembut. Lain, pantas. Orang-orang yang lembut hatinya diharamkan masuk ke dalam neraka. Lembut hati. Kemudian yang ketiga, yaitu sahlun ay sahlin, orang yang mudah
tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan baik dengan tenaga, pikiran maupun harta, minimal buat keluarga. Minimal buat keluarga. Minimal buat keluarga dia mudah, buat keluarga dia mudah. Buat istri dia mudah, buat suami dia mudah, buat anak memudahkan. Buat apa namanya keluarga satu nasab minimal mudah. Ketika nggak bisa memberi banyak pertolongan kepada banyak orang, minimal keluarga memudahkan. Kata Nabi, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya dunia akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya dunia akhirat. Cing atulah kalau ada punya saudara kita yang dia suka kentut di mana-mana, nggak usah dibully dengan dibicarakan kemana-mana, tutup saja begitu. Saya masih ingat ke Bogor waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2009 atau 2010. Kita ngasih pelatihan ke anak-anak Al-Azhar. Lagi briefing, lagi rapat, ada akhwat perempuan, ada ikhwan laki-laki. Si pemimpinnya itu dia duduk sambil gigituan gitu, Bu. Bahasa kita mah aced-acedan ya, tapi bagi duduk gigituan. Ternyata flapnya belum kentut, gitu. Karena yang akhwat itu mereka pada godul baso, menjaga menundukkan pandangan, jadi nggak tahu apa yang terjadi. Nah yang laki-laki ketawa ngakak semua. Karena bunyi ban bocor tadi, klepnya tuh dodol ya, bobol, klepnya tuh bolong, gitu tak. Ketawa ngakak semua. Yang perempuan bingung, apa sih ketawa apa gitu. Akhirnya salah satu di antara kita mengatakan apa? Allahu satar, Allahu satar, Allahu satar. Oh ngerti, Allah maha penutup aib gitu. Jadi yang tadinya pengen gatal, pengen ngomong ternyata pimpinan kita kentut gitu. Jadi semua dia bilang Allahu satar, Allahu satar, Allah maha menyembunyikan aib, Allah maha menyembunyikan aib. Darah dia semua. Kita hari kita makan segitunya, pengen mempermalukan yang di depan kan gitu. Masya Allah. Nah jadi sahlun memudahkan. Hadis riwayat Imam Bukhari, wa man yushaqiq yashkuqillahu alaihi yaumal qiyamah. Siapa menyulitkan orang lain, Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat. Dalil barudak santri nalika UTS UAS itu bisa ngerjakeun. Gitu kan? Ditulis di sana teh, Ustaz, hadis riwayat Imam Bukhari. Gara-gara dia nggak bisa UTS jeung UAS, ditulis soalnya teh susah. Wa man yushaqiq yashkuqillahu alaihi yaumal qiyamah. Ustaz ingatnya, kalau memberikan soal itu menyulitkan kami, akan disulitkan nanti hari kiamat. Budaknya pakai dalil. Barang siapa yang menyulitkan seorang hamba, dia akan dipersulitkan nanti di yaumil kiamat. Atau kita kudu bikin soal mudah kiranya, gara-gara dalil ayah budak teh. Nah, ada doa Nabi ini, hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma ya Allah, man siapa orang waliya min amri ummati, barang siapa yang ada yang yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, susahkan dia. Ngeri pisan dia ya. Yang diberikan amanah, diberikan jabatan baik tingkat rendah hingga tingkat tinggi, menyusahkan urusan umat. Didoakan ke Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Nanti didoakan Rasulullah dipersulit urusanana. Alhamdulillah gas tehnya geuningan aya deui Bu. Nah, kan eta teh mun doana melahir jadi riweuh mama ngin-ngin antri kahujanan ngage bogas ya moyong-moyong gitu, Masya Allah. Disusahkan urusan umat, maka ku Allah engke disusahkan berkat doa Nabi SAW. Jangankan tingkat tinggi, tingkat rendah ke sama. Allah Gusti gini pertama senya dicampurku terkait dengannya gitu. Untung rugi sabar triliun kita teh. Apa-apana banyak urusan tinggi eta. Nu rendah sama.
amanah-amanah nu di bawah, nu kecil, nyusahkeun urusan umat, hati-hati. Abi masih emut. Pun bapak nyebat kieu, syukur bapak teh. Amanah canti apa ti Pak Abbas? Anak katurunan Pak Abbas mah ulah aya jadi pejabat. Ulah mulai jadi amanah pejabat urus urusan umat ulah gitu. Duka kalar sedama kita harus kami pajengan sanesna. Ngan bapak nyebat kitu, anak-anak katurunan Pak Abbas ulah aya nu jadi pejabat gitu. Oh. Tunggu dah, gitu tuh. Salah sawisna eta. Jadi bisa nyusahkeun batur, Bu. Engke bahaya didoakeun. Terakhir kaopat, qorib, nya kaopat qorib. Yaitu akrab dekat, karib kerabat. Eta teh bahasa Arab, qorib, qoriba. Hartos teh dekat, arti dekat. Qorib, qoriba, karib kerabat. Pandai berkomunikasi, menyenangkan, murah senyum, selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Nah itu disebut sebagai qorib, hana teu bauan. Jadi akrab, tidak menutup mata dengan siapapun, kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman dari kalian hatta sehingga yuhibbu li akhihi, kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Inilah 4 kategori manusia haram neraka membakarnya. 1. Hayyin, artinya rendah hati. 2. Layyin, artinya lemah lembut. 3. Sahlin, artinya memudahkan. 4. Qorib, artinya dekat, akrab, menyenangkan, menenangkan. Orang ini termasuk 4 golongan yang diharapkan masuk ke dalam neraka. Insya Allah itu salah satunya ada pada kita semuanya, sehingga kita diharapkan Allah masuk ke dalam neraka dengan salah satu atau semua sifat yang ada di dalam hadis Nabi yang mulia ini. Demikian akhirul kalam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.